Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami'i alihim wa ashabihim wa azwajihim wa zurriyatihim al-kiramil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahil awliya wal atqiya wan nuqaba wan nujaba wal aqtab wal abdal syarqan wa gharban wa fi muqaddimatihim sayyidina al-Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila wa arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immati la syamal a'immatul arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyah wal imam Ahmad bin Hanbal ghairahum min sa'iril mujtahidin wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin wal usuliyin wal mutakallimin khususan al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal Imam Mansur al-Maturidi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan kini dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Yang kajian kita adalah masih dalam ruang lingkup pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya sudah menjelaskan bahwasanya orang yang akan berbicara persoalan hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah itu ada persyaratan-persyaratannya, baru dia boleh berfatwa, baru dia berbicara persoalan hukum mengenai Al-Quran dan As-Sunnah itu. Di antara persyaratannya, Pak, pada minggu yang lalu saya sampaikan bahwasanya ya imam besar yang ahli di dalam masalah Al-Quran dan hadis ini yaitu Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, beliau menyatakan di antaranya untuk syarat orang itu boleh berfatwa, artinya menyatakan oh ini hukumnya ini dari ayat ini hukumnya ini dari Al-Quran, ini hukumnya ini, menyatakan fatwa maka itu syaratnya, Pak, untuk memahami Al-Quran itu saja, Pak. Kata Imam As-Sayuti dalam kitab tafsir Al-Qur'annya,
ya. Dalam kitab Al-Itqan itu paling tidak katanya sebanyak 15 macam ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Bayangkan Pak, untuk memahami Al-Quran, hadis, hukum-hukum itu bukan hanya Al-Quran saja Pak, harus paham hadis. Ilmu hadis pun banyak Pak. Oh, tidak cukup untuk menyatakan, oh hadis itu nomor sekian, hadis itu nomor sekian. Kalau dari pendapatnya, pemikirannya sendiri, hati-hati Pak. Itu harus dilengkapi dengan ilmu hadis, kemudian ilmu bahasa Arab Pak. Belum lagi ilmu-ilmu lainnya Pak. Nah, di antaranya Pak, syaratnya baru boleh orang itu berfatwa tentang hukum-hukum agama itu untuk Al-Quran itu saja Pak. Paling tidak kata Imam Asy'uti dalam kitab Al-Itqan, katanya paling tidak 15 ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu. Nah, saya sudah menggambarkan ilmu Al-Quran itu apa saja Pak. Banyak Pak. Ilmu qiraat, tata cara membacanya. Itu masuk lagi ilmu tajwid. Tajwid pun banyak macamnya Pak. Ada makharijul huruf, ada ahkamul huruf, ada tempat berhenti, boleh diberhentikan membaca ayat Quran. Ada yang tidak boleh diberhentikan di tempat itu Pak. Ada yang boleh berhenti dan boleh tidak berhenti, memang ada tempatnya. Itu baru ilmu tajwidnya Pak. Ilmu lainnya Pak apa? Asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat Al-Quran itu. Kalau mau berbicara fatwa hukum-hukum Al-Quran, harus tahu Pak, ayat itu diturunkan di mana, kapan turunnya. Ayat itu turunnya dalam rangka apa? Ayat itu aduh Pak, bayangkan dalam Al-Quran itu bacanya saja sulit, apalagi mau kita memahami sebab turunnya, di mana turunnya, maksud turunnya ini, apa maksudnya. Oh, tidak boleh sembarangan kita menyatakan hukum dalil Quran itu selain dia juga tahu apa latar belakang sebab diturunkannya ayat Al-Quran itu. Ada lagi ilmu munasabatul ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kelihatannya bertentangan Pak, tapi setelah dipahami oleh orang-orang yang ilmunya cukup tentang Al-Quran, dia tidak menyatakan berbeda antara ayat yang satu dengan ayat yang lain yang kelihatan itu bertentangan. Ilmu tafsiril Quran, nah, menafsirkan Quran. Bayangkan Bapak-Bapak, di dunia ini beredar Pak tafsir Quran itu. Di toko-toko buku saja, mau tafsir apa itu, macam-macam. Masuk perpustakaan tentang kitab-kitab. Nah, termasuk diantaranya perpustakaan yang menyangkut ilmu-ilmu agama. Diantaranya ada kitab-kitab tafsirul Quran, macam-macam Pak. Dan
banyak lagi Pak ilmu yang harus dipahami apabila kita mau berfatwa, mau jadi tukang fatwa, mau jadi menyatakan hukum. Hukum ini haram, hukum ini tidak, hukum ini mubah dan sebagainya. Wah, kalau begitu Pak, jangan coba-coba. Kalau tidak punya ilmu Al-Quran, mau berbicara hukum-hukum tentang agama itu. Siapa orang-orang yang ahli tentang ahli Al-Quran oleh para ulama diakui, seperti Imam Hanafi, ahli dia Al-Quran ini. Bukan hanya hafal, tapi dia ahli. Imam Malik ahli. Imam Syafi'i ahli Pak tentang Al-Quran. Imam Ahmad bin Hambal itu ahli tentang Al-Quran. Ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu mereka bisa Pak. Bukan hanya membaca dan hafalan saja. Kalau sekedar membaca lancar, banyak barangkali Pak yang bisa sudah. Alhamdulillah. Kalau habis hafal Quran, yang anehnya Pak, anak-anak yang masih umur belasan tahun itu sudah bisa Pak menghafal Al-Quran. Itu baru satu ilmu saja. Sehingga apa manfaatnya orang yang hafal Quran itu? Dia tahu kalau orang baca Al-Quran itu salah, nah dia sudah mengerti itu. Jadi yang berhubungan dengan Al-Quran itu wajar kalau Imam As-Suyuti menyatakan paling tidak 15 macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran itu. Nah sekarang saya ambil satu sisi Pak. Tentang tafsir Al-Quran, itu satu ilmu daripada ilmu yang diperlukan apabila kita mau jadi orang yang berfatwa menyatakan hukum-hukum Al-Quran itu. Di antaranya ilmu tafsiril Quran. Mudah, itu kata orang. Tafsir itu banyak, lihat saja, buka-buka saja tafsirnya. Ini, oh ini maksudnya. Tafsirnya ini, oh ini maksudnya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau Pak sembarang tafsir. Kecuali dari orang yang memang mengerti dia tentang persoalan tafsir Al-Quran itu. Di antara ilmu dalam menafsirkan Al-Quran itu ada di dalam kitab-kitab dinyatakan ulama yang ahli mempelajari itu ya bernama Murtada Az-Zabidi. Dia menyatakan ada 3 metode orang menafsirkan Al-Quran itu. Pertama caranya, dia menafsirkan Al-Quran itu dengan metode Al-Hadis, dengan istilah lain metode Asyariyah atau metode literalis. Dengan kata lain, dia menafsirkan ayat-ayat itu cuman dari sisi huruf-huruf, makna-makna huruf-huruf itu saja Pak. Nah orang yang menafsirkan dengan cara letterlek dari segi susunan huruf kalimat-kalimat itu saja, orang itu namanya menafsirkan Al-Quran dengan metode literalis atau literlek. Yang kedua, orang menafsirkan Al-Quran dengan
An-nazar al-akli, dia menafsirkan Quran itu bukan hanya melihat huruf-huruf kalimat-kalimatnya itu saja, tapi dia menghubungkan arti kalimat itu. Kalau diartikan itu dinalar lagi dengan akal. Bagaimana pemikiran orang itu tentang arti daripada literasi ataupun letterlek daripada huruf-huruf dan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kedua, Pak. Tadi yang menafsirkan ayat itu hanya melihat huruf-hurufnya, kalimat-kalimat itu saja. Sedangkan yang kedua, mereka menafsirkan an-nazar, memandang, memikirkan. Di samping memikirkan dengan akal, dia menggunakan, samping dengan pemikiran-pemikiran, dia menggunakan dengan akal yang itu dihubungkan dengan nilai-nilai kebenaran. Yang ketiga, Pak, metode menafsirkan Al-Quran itu ahlul wijdan atau ahlul kasyaf. Ini menafsirkan ayat itu sudah dibantu dari ilmu-ilmunya Allah yang masuk ke dalam hati sanubari pemikiran orang itu, bukan hanya sekedar melihat huruf-huruf dan pemikirannya jauh dibimbing oleh Allah SWT. Orang demikian itu kebanyakan orang ahli-ahli di dalam pendekatan kepada Allah dengan ilmu tasawufnya, Pak. Orang-orang ahli tasawuf dia langsung kontak, dapat petunjuk dari Allah SWT tentang maksud daripada ayat-ayat itu. Saya berikan contoh metode yang literalis atau harfiah. Contoh, kalau orang menafsirkan ayat yadullahi fauqa aidihim, secara literasi penafsirannya, yadun itu tangan, Allah itu Allah, fauqa itu di atas, aidihim tangan-tangan makhluk selain Allah. Mereka mengartikan ayat yadullahi fauqa aidihim, cukup dia menafsirkannya tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Ulama ahlus sunnah wal jamaah berbeda, dia menafsirkan tidak dengan letterlek atau literasi dengan harfiah itu, tapi an-nazar berlaku, pemikirannya berlaku dulu. Belum mau menyatakan makna arti daripada yadullahi fauqa aidihim itu dengan arti tangan. Mereka ahlussunnah wal jamaah tidak mengartikan yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, dalam arti kata ditafsirkan dengan memang tangan. Ulama ahlussunnah wal jamaah beda, Pak. Tidak mau menafsirkan yadullahi fauqa aidihim itu dengan arti tangan Allah. Mengapa? Sebab metode yang mereka lakukan tidak hanya mengandalkan bahasa Arab yadun artinya tangan, fauqa aidihim di atas tangan-tangan makhluk. Tidak hanya itu, tapi metode yang mereka gunakan adalah yang dikenal dengan metode an-nazariyah, an-nazar wal akli, dengan akal pikiran. Contoh, dia mengartikan tangan Allah diartikan dengan ini yadun, ini tangan katanya.
Sudah jelas itu, buka saja kamus, tangan yadun aja. Tapi orang Ahlussunnah wal Jamaah, Pak, oh nanti apa benar maksud yadullah itu tangan Allah? Pikir. Berarti Allah ada tangan. Nah, itu sudah mulai masuk pemikiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, tangan Allah di atas tangan-tangan yang selain Allah itu. Dengan pemikiran ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak metode literalis, metode harfiah itu. Mengapa? Akalnya jalan, Pak. Apa akalnya jalan? Masa Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk? Masuk akal atau tidak? Tangan Allah diartikan dengan tangan seperti kita mengartikan tangannya makhluk, tangannya manusia. Berpikir lagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wah, tidak bisa ini. Apalagi dia memandang ilmu dengan ilmu yang lain daripada ilmu menafsirkan, yaitu ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu keimanan. Kalau masuk di dalam ilmu keimanan, ada di situ ilmu yang mesti diketahui oleh ulama-ulama, terutama Ahlussunnah wal Jamaah. Allah itu ada sifat. Ini tinjauan dari segi akidah, keimanan. Allah itu ada sifat, katanya. Orang mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia langsung tahu kalau berbicara soal Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk-makhluk yang lain. Kaget dulu. Sebab Allah itu dihubungkan dengan keyakinan, keimanan kepada Allah. Allah itu ada sifat. Sifat Allah wujud, ada. Kedua, kidam, adanya Allah itu sejak dulu tidak ada awalnya. Sejak kapan tidak bisa dicari, sebab Allah itu ada sejak dulu. Allah itu punya sifat apa? Wujud, kidam, bako. Sifat Allah itu tidak akan binasa, sakit pun tidak, apalagi binasa. Waktu dunia hancur, kiamat, kemana Allah? Orang ngaji sifat 20, dia punya ilmunya apa? Allah bako, kekal selamanya. Kiamat lah dunia, habis lah dunia, kalau tetap ada, sebab Allah kekal. Dan orang Ahlussunnah wal Jamaah, dia punya senjata lagi, ilmu dalam memahami soal Allah ini. Wujud artinya ada Allah Ta'ala, kidam sedia dari dulu, tidak ada awalnya. Bako, Allah itu tiada akhirnya, wujud, kidam, bako. Nah, 4 sifatnya Allah, mukhalafatuhu lil hawadisi. Wajib kita imani, kita yakini Allah itu berbeda dengan segala makhluk yang ada. Nah, kalau begitu, sifat yang keempat ini saja tidak sejalan kalau menerjemahkan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk itu. Wadah sejalan dengan ilmu tauhid, Pak. Orang ngaji ilmu tauhid begitu, Pak. Itulah guna ngaji ilmu tauhid. Ngapakan tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Cak mana ngapakan Allah itu punya tangan? Mak mana besar tangannya? Mak mana panjang tangannya?
Apa ada jari apa tidak? Mana tangannya, tulang-tulangnya. Nah, dikunci oleh ilmu tauhid, Pak. Laisa kamislihi syai'. Allah itu berbeda dengan selain Allah. Itulah sifat 20. Wong ngaji sifat 20 Pak yang tahu memahami itu. Menghubungkan dalam menafsirkan ayat seperti leteraris dalam arti karena menafsirkan dengan letterlek saja, maka orang ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak menerjemahkan ayat-ayat itu, harus dihubungkan dengan an-nazar wal aql, dengan akal, dipandang jauh, dengan ilmu tentang ilmu ketuhanan, apa Allah tidak sama dengan segala makhluk. Kalau macam itu, pikir dulu nak ngatur ke tangan Allah. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ada ilmu tersendiri, Pak, dia. Karena dia dipagari dengan ilmu tauhid tadi, Pak. Allah berbeda dengan segala makhluk lainnya. Kalau begitu, tak bisa kita artikan tangan itu diartikan dengan tangannya. Sebab Allah berbeda dengan segala sesuatu selain Allah, itu sifat 20. Nah, dari situlah Pak, ulama tafsir menafsirkan Al-Quran, dia punya senjata lain lagi, dihubungkan dengan ilmu tauhid. Makanya metode menafsirkan bagi ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada yang dengan metode an-nazar wal aql, dengan pandangan pemikiran dan Allah bertangan, Allah tangan Allah, padahal Allah beda dengan segala makhluk. Tak baca kita nak terjemahkannya Allah itu dengan diartikan dengan tangannya. Nah, inilah ilmu ulama Ahlussunnah dalam menafsirkan ayat itu. Ada ilmu lain lagi, namanya ilmu takwil. Beda Pak ulama Ahlussunnah dalam menerjemahkan ayat Al-Quran. Oleh sebab itu hati-hati. Kalau ilmu kita tidak cukup, jangan basing pakai tafsir Al-Quran. Tanyakan dulu orang-orang yang ahli, orang menafsirkan ayat ini sejalan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, oh sejalan, oke pakai. Imam Syafi'i ada tafsir, pasti berbeda dengan ulama yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, menafsirkan ayat yang tidak semata-mata dengan literasi harfiah, letterlek, tapi dengan akal pemikiran, dihubungkan lagi dengan seperti ilmu tauhid, ilmu akidah. Oh, jangan nafsirkan tangan Allah, yadullahi, tangan Allah, nak ditafsirkannya dengan tangan. Sebab Allah beda dengan makhluk. Jangan diartikan dengan tangannya, tapi mengartikannya dengan ilmu lain dalam nafsir Al-Quran. Itulah dikenal dengan ilmu takwil. Apa ilmu takwil? Memahami sesuatu itu dengan pemahaman yang dibelokkan kepada arti yang lain, sehingga tidak bertentangan dengan ilmu tentang Allah. Seperti tadi Allah nak disamakan dengan makhluk-makhluk. Jadi ulama nafsirkannya, kalau yang tidak mau resiko, wallahu a'lam, jangan kita bayangkan tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk itu. Jangan terlintas kita bayangkan tangan Allah penuh, apa dua, apa tiga, apa empat, apa panjang, apa besar, apa. Jangan bayangan itu.
Dan ilmu itu adalah ilmu takwil namanya di dalam memahami tafsir Al-Quran. Sekilas lama yang sudah ngecik resiko baik supaya pengertian daripada yadun itu jangan diartikan nian dengan tangan, zat tangan seperti makhluk, tapi artikan saja kiasan. Artinya apa? Dibelokkan maksudnya yadun itu dengan kekuasaan. Kalau begitu diartikan yadullah balqaidin, kekuasaan Allah di atas segala macam kekuasaan selain Allah. Gak nomor kan? Allah kuasa kan? Dan tidak nomor nganggap bahwa tangan Allah itu tangan niam. Tidak. Bagaimana contoh dalam bahasa Indonesia Pak? Dalam bahasa Indonesia Pak, sering kita mengatakan yang itu menerjemahkan memahami kata-kata itu dengan kata-kata yang dimaksud takwil, belokkan dari arti letterlek tapi arti yang hakikat yang lebih jauh. Umpamanya, wong itu panjang tangan. Wong itu panjang tangan. Jangan dulu kita nangkapnya, panjangnya tangan dong itu berapa meter. Bukan itu maksudnya. Tapi pakai arti yang bukan hakikat yang namanya panjang pakai meteran, pekeran, ukuran seperti yang kita lihat di alam ini. Sebab Allah tidak boleh menyamakan kita Allah disamakan dengan tangan. Nah dalam bahasa Indonesia sering kita mengatakan, wong itu panjang tangan. Rupanya bukan maksudnya panjang berapa meter tangan. Rupanya wong itu galak maling. Itu kiasan semacam dibelokkan pengertian. Ataupun wong itu tangan besi. Apa besi ini yang tangannya? Raja Wilhelmina terkenal dulu karena kekuasaannya keras ya, pimpinannya itu keras ya. Itu namanya tangan besi jo, itu mentakwilkan. Demikian kita akan lanjutkan di lain waktu. Kita belum selesai. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah